Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya. Baik, hari ini kita seperti biasa setiap hari Kamis kita belajar geografi. Sebelumnya silakan ketua kelas atau siapa yang membacakan doa, membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, doa beragama dan doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Bapak mau tanya dulu nih, bagaimana kabar hari ini? Perasaan hatinya bagaimana? Happy. Ada yang merasa bersedih? Ada yang merasa sedih? Oh ya, kenapa sedih? Hah? Ada masalah pribadi, internal ya. Tapi boleh nanti kalau memang punya masalah ngobrol sama Bapak ya, karena Bapak juga kan wali kelas di sini. Ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Ready? Oke. Ya, baik. Hari ini Bapak ingin melanjutkan materi kita sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai wilayah tata ruang ya. Nah, hari ini Bapak masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai pengembangan wilayah desa dan perdesaan gitu ya. Bapak ingatkan lagi mengenai kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat ya beberapa minggu yang lalu, di mana kita juga di sini harus selalu mengingat ini. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Itu dilaksanakan, jangan lupa. Kemudian bersama menjaga kenyamanan kelas. Kemudian selalu meminta izin saat meminjam barang temannya dan seterusnya ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian karakteristik dan tahapan perkembangan desa dan kota serta indeks kebahagiaan dan sebarannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa dan kota serta pengembangannya, mengolah dan menganalisis pengaruh interaksi keuangan desa dan kota serta permasalahannya, dan mengevaluasi pengembangan desa dan kota ya. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diawali dengan pendahuluan. Yang kedua itu adalah kegiatan inti yang insya Allah kita selama beberapa jam ke depan kita akan bersama di sini. Kita akan berdiskusi ya. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi dan akan diadakan penilaian pastinya ya. Kemudian ditutup. Nah, kemudian metode pembelajaran yang Bapak akan gunakan adalah metode ceramah, bervariasi, kemudian berdiskusi dan presentasi, dan model pembelajarannya adalah pembelajaran kooperatif ya. Oke. Sebelumnya mungkin kalian masih ada yang di rumah hatinya masih belum sepenuhnya di sini ya. Karena tadi ada yang masih ngobrol, ada yang lagi sedih gitu ya. Biar kita siap untuk belajar, Bapak punya sesuatu ya. Baik, kita mulai hari ini dengan kehadiran kita di sini, di ruangan ini. Oleh karena itu silakan kalian untuk duduk di tempat yang nyaman menurut kalian. Tapi jangan bersin. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi napas dari hidung secara pelan-pelan. Hadirkan hati kita di ruangan ini. Kemudian lepaskan
Napas kita pelan-pelan. Kita akan mengingat kembali ya materi kita yang sudah lalu, dan kita akan ada sebuah kuis. Kuisnya adalah kuis siapa berani, ya, oke? Siapa yang berani hari ini? Salma, siapa lagi? Satu lagi, 2, 3. Siapa lagi yang berani? Baru 2. Oke, kuis kita siapa berani? Oke, Reka. Baik, Salma dulu silakan maju. Bapak punya sesuatu ya? Sini, Mbak. Boleh Salma pilih salah satu di sini. Oke. Silakan dibacakan. Apa pertanyaannya? Wilayah formal adalah wilayah yang tertutup atau salah. Baik. Kasih tepuk tangan. Tadi yang kedua siapa? Kampung Jawa adalah contoh wilayah konseptual. Nah, menurut Fikri jawabannya salah atau betul? Ya, benar. Hah? Betul. Betul tidak jawabannya? Oke, tepuk tangan buat Fikri. Terima kasih. Ya. Reka boleh pilih bebas. Tempat sentral dari Hikret 3 adalah pasar yang optimum. Dulu betul salah. Oke, terima kasih Reka. Ya. Baik, itu semoga bisa mengingatkan kembali materi kita yang telah lalu. Di manakah kalian sekarang tinggal? Atau di mana sekarang kalian tinggal? Di kota? Kenapa kalian bisa bilang bahwa kalian tinggal di kota? Apa Ibam? Pusat pemerintahan. Oke, Cibinong pusat pemerintahan ya? Pemerintahan pusat. Ibam di Cibinong rumah? Cibinong ya. Di kota ya Bam ya? Ibu kota dari Kabupaten Bogor. Makanya dalam pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya. Apa manfaatnya? Kalian akan tahu kalian akan tinggal di mana gitu. Sehingga yang dicapai nanti ada kebermaknaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan bisa membedakan mana desa, mana kota. Berapa jumlah desa di Indonesia? 74.961. Oke. 74.961 ya. Jadi itu. Hijaunya alam, segarnya air mengalir, begitu merasuk, menghipnotis tenang dalam jiwa. Pesona indah bersolek melalui wajah-wajah penuh keceriaan. Seraya masyarakat Kelihatan ya di belakang. atas anaknya sang pencipta. Tanpa potensi pedesaan, makin membuat tenang benar. Eksplorasi terus berlanjut, mengabadikan memori di setiap sudut keindahan yang tersaji. Tadi sudah disimak video ya, video mengenai sebuah desa apa namanya? Desa Purwobakti, desa wisata. Dan desa itu menjadi 75 desa terbaik ya yang ada di Indonesia, mendapatkan anugerah desa terbaik dari pemerintah. Bisa kalian cari ya mengenai pengertian dari desa dan pedesaan, kemudian klasifikasi desa dan juga tentang potensi desa ya. Dan membuat sebuah mind map mengenai materi desa dan perdesaan
ya. Kalau tidak salah kalian juga kemarin meraih juara 2 tari kreasi ya. Tepuk tangan buat kalian ya. Tari kreasi. Bapak tanya ke Pak Iwan, kenapa kok bisa jadi juara? Karena semua unsur budaya di Nusantara ada, katanya gitu. Ya, selamat ya. Dan juga bagi yang sakit ya, Bapak sampai lupa karena memang orang tua kalian selalu komunikasi dengan Bapak. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Kita doakan semoga sehat. Intan dulu, silakan Tan dibaca. Bintarto. Ya. Oke. Sama? Wi mau berbagi nomor berapa yang mana, Wi? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oke, menurut Wi apa? Intan terima kasih. Wi silakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang berlaku. Oke, sama? Ya, Salia silakan. Oke. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Salia? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Saya tidak setuju Pak, ini beda pendapatnya sama saya, boleh kayak gitu. Ya, kalau beda. Sekarang saatnya kita untuk berdiskusi ya. Berdiskusi untuk membuat sebuah apa ya? Memecahkan suatu masalah lah gitu ya. Atau berdiskusi mengenai suatu yang nanti akan Bapak sampaikan apa yang harus kalian diskusikan. Nah, untuk anggota diskusinya kita sepakati dulu apakah akan dirubah atau kelompok atau yang sudah ada saja gitu. Yang sudah ada. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh mejanya digabungkan terlebih dahulu, nanti kita bereskan lagi ya. Bukunya boleh dibawa. Mari berdiskusi, ini aktivitas 1 ya. Amatilah desa tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, maksudnya gini, setiap kelompok kan pasti beda-beda ya. Ada yang di sini beda desa. Nah, kenalilah lokasinya dengan baik gitu ya. Adanya di mana nih? Pak, saya bukan desa Pak, kelurahan gitu ya. Biasanya kan kalau di kita kelurahan ya, bukan desa. Ya, oke lah, desa dengan kelurahan sebetulnya sama saja gitu. Cuman kalau desa itu kan dipimpinnya oleh kepala desa. Kalau kelurahan dipimpin oleh lurah. Nah, sekarang amatilah desa atau kelurahan kalian di mana tinggal gitu. Kemudian kumpulkan data dan informasi desa tersebut atau kelurahan tersebut dari berbagai sumber yang tersedia. Gitu, ya. Lakukan analisis terhadap data tersebut untuk menentukan klasifikasi desa tergolong desa swadaya, swakarya atau swasembada. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah kalian lakukan. Nah, untuk membuat laporan ini kalian boleh ya membuat unjuk kerjanya itu, nah, boleh dalam bentuk infografis, ya, di Canva misalnya dibuat infografis, kemudian dibuat mading, ya sekarang dibuat dulu, nanti mau ditempel nih seperti itu ya, kesepakatan kelas 12 S21 ditempel seperti itu ya boleh, kemudian boleh dalam poster digital. Atau boleh dalam PowerPoint PPT ya, PPT PowerPoint atau Canva boleh ya. Dan
harus sudah bisa selesai hari ini ya. Jadi dibuat sebuah laporannya atau media lain ya, ada yang Kompasiana, ada di mana gitu ya, boleh ya dalam bentuk jurnal dan lain-lain. Tapi untuk ini silakan kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya mau seperti apa laporan unjuk kerja kalian. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya, jadi kalian tentukan dulu desa mana yang mau diamati. Itu satu ya. Paham ya semuanya ya? Oke, Intan. Mau tanya, kalau desa wisata Tugu Selatan Bogor boleh? Boleh. Silahkan. Yang penting satu kelompok ini setuju. Ya, boleh. Ya, desa mana? Suka Laksana di mana itu? Ada di Garut, Jawa Barat. Garut, oke. Itu desa, bukan kelurahan? Desa Sukalaksana. Desa Suka Laksana. Oke. Jadi yang dicari apa, Pak? Yang dicari tadi apa? Data-datanya. Data-data desa itu. Nah, Bapak kasih itu ya. Baterai. Kamu jangan pakai password. Nah, biar mudah, apa sih yang kalian cari gitu ya? Untuk desa yang sudah kalian tentukan, kalian cari bagaimana ciri fisik desanya. Dan bagaimana ciri sosialnya. Ciri fisik adalah sektor pertanian. Oh, terus. Ini nggak sih Zaskia? Contohnya kayak gini, yang ada di desa Sukalaksana. Ini lokasi relatif. Antara desa ini, desa ini, desa ini gitu. Oke. Depan. Mungkin teman-teman bisa berdiri sebentar. Berdiri dulu. Iya. Berdiri dulu. Gimana, Bram? Kita kan udah capek nih teman-teman. Mungkin kita latih ke fokusan diri kalian lagi ya, oke? Kita main seperti biasanya, pegang apa yang saya suruh, oke? Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang salah, langsung tunjuk aja. Oke? Ada hukumannya nggak Pak? Apa gimana? Nggak ada hukumannya dulu. Oh, ada hukumannya? Iya. Oke. Oke, perhatikan. Misalkan pemanasan dulu. Ya. Pegang kuping. Kuping, Nah. Pegang mata. mata, Pegang pundak. oke. Terus, Terus ada lagi nih. Kalau kata sih pegang rambut begini. Pegang jempol. Boleh. Terima kasih. jempol, Wes. Pegang lutut. Jauh nih. ya agak cepet Bam, biar banyak yang salah. Oke, agak cepet ya. Ya, Pegang pinggang. Nah, salah. Perut. Dada. Pegang paha. Nah, benar. oke. Ujung kaki. Udah Pak, mungkin cukup segitu. Oke. Terima kasih Bam. Jadi harus konsentrasi ya.
Oke, silakan untuk kelompok 6 maju ke depan. Yaitu Kota Batu adalah sebuah desa di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, negara Indonesia. Batas-batas wilayahnya itu di sini ada bagian utara yaitu Desa Mekarjaya dan Kelurahan Cikaret. Lalu ada bagian timurnya Selapan Ciberem, Kelurahan Mulia Harja dan Kelurahan Cikaret. Lalu di bagian selatannya ada Desa di ciri sosial kan ada pekerjaan masyarakat itu masih bersifat homogen. Ya. Kayak sektor pertanian, peternakan, atau kerajinan industri. Nah, kira-kira ada nggak sih yang melatar belakangi kenapa pekerjaan rata-rata masyarakat di sana itu lebih memilih ke pertanian, peternakan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya? Mungkin Mas sudah bertanya sebelumnya. Jadi kenapa masih bergantung? Karena di daerah desa tersebut masih banyak seperti sawah, terus ada peternakan juga. Jadi warga tuh ketergantungan sama mata pencarian tersebut. Karena yang terbesar kan di daerah desa Kota Batu itu ya sawah, peternakan gitu-gitu kan. Jadi yang diungguli ya mereka memfokuskan kepada situasi yang ada. Di sini ada penjelasan tentang Desa Taman Sari. Desa Taman Sari, sebuah desa yang terletak di kawasan bagian barat Kota Banyuwangi, tepatnya 24 km dari kota, Kecamatan Licin. Desa Taman Sari cukup dikenal sebagai desa wisata berbasis smart kampung sejak awal tahun 2016. Dengan berbagai macam potensi dan pencapaian yang telah diraih, menjadikan Desa Taman Sari sebagai desa yang sering mendapat kunjungan dari desa atau kota lain sebagai tempat studi banding atau desa percontohan. Bapak juga dulu pernah sekolah ya? Pernah SD, SMP, SMA gitu ya? Samalah kayak kalian. Bapak juga kalau diskusi kadang suka ngantuk gitu ya? Ngantuk, kemudian ya udahlah biarin aja yang di depan juga mau diskusi seperti apa gitu. Tapi tadi karena Bapak tadi lihat ya, ada yang tiduran, ada yang apa. Nah, kita coba saling menghargai. Itu kan ada kita punya, ya kan? Menurut kalian nih, kalau lagi diskusi harusnya bagaimana nih? Kalau lagi diskusi, saling menghargai. Kemudian apa lagi? Kalau lagi diskusi nih, apa? Memperhatikan, apalagi kita aktif gitu ya. Nah, karena apa gitu ya, kalian mungkin ingat dengan kesepakatan kelas kita. Masih ingat apa kata-katanya? Ada yang bisa bacain? Coba dibaca, Reka. Ayo, nomor berapa? Apa? Nah, aktif dalam pembelajaran dan kerja kelompok. Oke, ini kesepakatan kita, ya. Jadi kita sepakati itu ya. Gimana? Mau menyepakati itu tidak nih? Apa mau dirubah? Enggak dirubah ya. Oke, berarti yang tadi ngantuk-ngantuk, ya, mulai bangun lagi. Baik, lanjut kelompok 4 ya, silakan. Oke, selanjutnya ada pengertian. Desa adat Osing Kemiren adalah sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Geladah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini dikenal karena melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Osing yang merupakan kelompok etnis yang unik dan berbeda dari mayoritas suku Jawa. Budaya Osing memiliki ciri khas dalam seni musik, tarian, dan juga agama. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang kami pilih yaitu adalah Desa Bojonggede. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Rika Evania. Lalu perkenalkan, nama saya Made Cinta. Nama saya Siti Normalia. Nama saya Muhammad Kekal Arasi. Nama saya Fikri Isdihar Afriza. Nama saya Muhammad Iramna. Jadi pertama pengertian dari Bojonggede akan dipresentasikan oleh Made Cinta.
Jadi, Desa Bojonggede adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada awalnya, Bojonggede adalah bagian dari Kecamatan Depok yang dimekarkan pada tahun 1981. Jadi kami mengambil Desa Tugu Selatan yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, secara astronomi terletak pada 60 derajat 38 menit sampai 60 derajat 46 derajat lintang selatan dan 1060 54 menit 00 detik sampai 1060 5 menit 37 detik bujur barat. Desa Kajiannya itu Desa Sukalaksana, letak astronomisnya itu terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lokasi relatifnya itu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukanagara, yang sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarame, yang sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari, dan yang sebelah barat berbatasan dengan Desa Situhiang Pagelaran. Untuk selanjutnya ciri fisik desa. Desa Sukalaksana merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500 dpl, iklim terendahnya sekitar 18 Celcius, iklim tertingginya sekitar 26 Celcius, curah hujannya 2000 mm dan jumlah bulan hujannya sekitar 3 bulan. Untuk ciri sosialnya, Dan di sini ada ciri sosialnya. Yang pertama adalah struktur masyarakatnya. Nah, Desa Sukalaksana ini memiliki struktur masyarakat tradisional dengan peran yang jelas untuk kepala desanya atau pemimpin adat dan komunitas lokal lainnya. Dan yang kedua adalah budaya dan tradisinya. Budaya dan tradisinya ini memiliki warisan budaya dan tradisi yang khas seperti upacara, adat, seni, pertunjukan, dan festival tahunan. Dan yang ketiga adalah keagamaannya. Keagamaan dan praktik keagamaan masyarakat Desa Sukalaksana dapat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dengan bangunan gereja, masjid, atau kuil sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dan yang keempat adalah solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini desa bisa memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi di antara penduduknya dengan komunitas yang bersatu dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong. Dan yang kelima adalah pendidikannya. Akses pendidikan dan tingkat literasi di desa ini dapat bervariasi dengan sekolah lokal sebagai pusat pendidikannya. Dan yang keenam atau terakhir yaitu ekonominya. Sumber penghasilan utama masyarakat Desa Sukalaksana mungkin berkaitan dengan pertanian, peternakan, kerajinan tangan, atau sektor ekonomi lokal lainnya. Dan kesimpulannya? Nah, untuk kesimpulannya, Desa Sukalaksana masuk ke dalam klasifikasi desa swasembada karena Desa Sukalaksana berhasil memberdayakan masyarakat desa melalui pemasukan dari sejumlah tempat wisata, penginapan, dan pemandu wisata. Pendapatan yang diterima dari Desa Sukalaksana ini bisa mencapai 400 juta lebih per tahunnya. Oke, waktunya. Silakan. Nggak bisa. Sepuluh soal berarti cukup 5 menit ya. Danis masih pertama, Arik, Salma, Gilbran keempat,
Oke, tadi yang pertama siapa? Ya, cukup tadi 5 menit. Ya, Akbar. Selamat kepada Akbar, 2 Danis dan Arik. Baik ya, tepuk tangan. Baik anak-anakku sekalian, tadi sudah presentasi, kemudian juga sudah kalian mencari sesuatu yang baru buat kalian, gitu ya. Dan semoga itu akan menjadi sebuah pengalaman baru ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi tadi pada saat kita diskusi sampai kita tadi melihat nilai dan lain-lain. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Mungkin tadi kita sudah mempelajari mengenai materi tersebut dan pasti ada yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Bapak perlu tahu apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran geografi hari ini? Ada yang bisa bercerita sedikit aja? Ini kelas 12 S21 teh pada malu-malu begini ya. Ayo silakan. Apakah bagian yang menarik dari pembelajaran geografi hari ini? Ada nggak yang paling menarik bagian yang mananya? Ya, yang mana? Main mapping, oke. Yang lain setuju? Tidak? Setuju. Menurutmu apakah manfaat mempelajari klasifikasi desa dan potensi dan infrastruktur desa? Manfaatnya apa? Menambah wawasan. Apalagi? Apa? Mengenal? Ciri fisik, ciri sosial desa. Oke. Nah ini tantangan apa yang masih kamu temukan dalam mempelajari materi ini? Ada nggak sih tantangannya? Hah? Oke. Informasinya sulit gitu ya? Oke. Tantangannya itu sama, kelompok lain juga sama gitu? Oke. Apa pendapatmu dengan adanya perbedaan pendapat yang disampaikan? Tadi ada perbedaan pendapat tidak? Kayaknya nggak ada perbedaan pendapat. Oke. Pengalaman apa yang ditemukan dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok? Pengalamannya apa nih? Walaupun kan sering berkelompok ya mungkin. Apa pengalamannya? Apa? Bertukar pendapat. Oke, baik. Mungkin terima kasih atas refleksinya dan untuk minggu depan kita masuk ke kota ya. Kalau sekarang kita desa, nanti minggu depan kita masuk ke kota ya. Dan untuk kota mungkin itu materi terakhir kita di bab ini ya. Ya, silakan. Setelah ini ya mungkin minggu depannya lagi kita sudah tes ya. Demikian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. Dan juga semua tugas-tugas yang belum kalian selesaikan, silakan untuk diselesaikan. Oke, terakhir bagaimana perasaan hari ini? Senang, lelah, marah? Bagaimana perasaannya? Oke, bercampur aduk ya. Baik, terima kasih Bapak tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.